Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan pembelajaran. Tentu hal ini merupakan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat semangat belajar, ya, serta nikmat-nikmat yang lainnya, ya, yang kita tidak bisa ucapkan satu persatu. Namun tentu Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karenanya kita perlu bersyukur, mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak telah menyampaikan, kita telah bahas seputar apa itu Khulafaur Rasyidin, kemudian keutamaannya, kemudian gelar-gelar yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, siapa saja Khulafaur Rasyidin yang dikatakan termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Namun pada pagi hari ini kita akan masuki ke khalifah yang pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, atau bisa dikenal dengan sang pembenar. Oleh karenanya teman-teman silakan dibuka bukunya di halaman ke-84 buku paket. Ya, namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya bernama Abdul Ka'bah. Ya, namun setelah Abu Bakar masuk Islam, maka namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seseorang dari suku Quraisy, khususnya dari Bani Tamim. Adapun garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW bertemu di Murrah bin Ka'ab. Jika kita lihat di atas, ya, di sini Murrah bin Ka'ab. Ya, Murrah bin Ka'ab. Maka di bagian kanan Nabi Muhammad SAW dan bagian kiri ada Abu Bakar. Bertemu silsilahnya di Murrah bin Ka'ab. Ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Ya. Adapun Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi, ya, beliau kemudian, atau Abu Bakar, kemudian diganti lagi namanya atau dijuluki dengan sebutan Abu Bakar oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya pagi, atau ada yang mengartikan juga artinya segera. Jadi yang disebut atau maksud dari Abu Bakar ini adalah beliau merupakan salah seorang ayah atau salah seorang orang dewasa yang segera untuk menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Sehingga beliau termasuk, atau Abu Bakar ini termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke agama Islam. Ya, dari golongan laki-laki dewasa. Adapun As-Siddiq ini, ya, namanya Abu Bakar. Kemudian ditambah belakangnya ada gelar As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah gelar karena Abu Bakar ini membenarkan atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj ini merupakan perjalanan Rasulullah naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau ke tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kaum kafir Quraisy yang mengingkari peristiwa tersebut setelah disampaikan oleh Rasulullah. Namun Abu Bakar As-Siddiq atau Khalifah Abu Bakar ini, beliau membenarkan, ya, bahkan sangat membenarkan, meyakini atas peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti itu, teman-teman. Ya. Adapun di bagian B, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama.
Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih oleh kaum muslimin, baik dari kaum muhajirin maupun kaum ansar. Ya, setelah Rasulullah SAW wafat atau meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harus ada pemimpin setelah Rasulullah. Oleh karenanya ditunjuklah ya Abu Bakar As-Siddiq. Selain beliau memang seorang yang memiliki kualitas yang tinggi atau berkompeten, beliau juga adalah sahabat Rasulullah, sehingga mengetahui bagaimana tata cara dalam mengatur, itu salah satunya. Ya, adapun pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, tentu terdapat banyak halangan dan rintangan yang dihadapi. Terutama, yang pertama yaitu terjadi pemberontakan, kemudian munculnya orang-orang yang murtad, terutama mereka ini yang imannya masih tipis. Ya, jadi setelah Rasulullah meninggal atau wafat, banyak dari kaum muslimin yang murtad atau keluar dari agama Islam, terutama mereka yang imannya masih tipis. Ya, karena mengapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ketika Nabi Muhammad wafat, maka Islam hilang. Tuh, itu anggapan bagi orang-orang kaum muslimin yang tipis imannya. Namun, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hanya penyampai saja. Ya, hanya menyampaikan atas risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di sini banyak orang-orang murtad, maka dibasmi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melalui perintah ke panglimanya, diperintahkan kepada panglimanya yaitu Khalid bin Walid, ya, dan Amr bin As. Adapun yang ketiga yaitu banyaknya orang yang membangkang atau tidak membayar zakat. Ya, dan yang terakhir, yang keempat, ya, itu munculnya nabi-nabi palsu. Setelah Nabi atau Rasulullah wafat, kemudian ada yang menganggap dirinya nabi, ada yang menganggap dirinya nabi. Ya, oleh karenanya ini merupakan nabi palsu, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa, Kak? Seperti Musailamah Al-Kadzab. Di sini ada. Kemudian seperti Tulaiha bin Khuwailid. Ya, ini merupakan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Mereka semua ini adalah nabi palsu. Ya. Oleh karenanya dalam merangka atau menumpas atau menghilangkan dalam halangan dan rintangan yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka Khalifah Abu Bakar mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Amr bin As, yaitu untuk mengamani atau mengkondisikan masalah-masalah tersebut. Akhirnya satu persatu dapat dimusnahkan atau dihilangkan. Ya, seperti itu. Bahkan kaum muslimin ini, wilayah kaum muslimin ini ekspansinya semakin luas. Ya, yaitu sampai ke negeri Syria dan negeri Palestina. Masya Allah. Ya, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan kurang lebihnya, ternyata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sering sakit. Ya, sering sakit dalam dirinya, sehingga beliau sangat khawatir bahwasanya bagaimana untuk perkembangan Islam di masa yang akan datang. Oleh karenanya Abu Bakar memanggil para pemuka, para orang-orang yang penting, ya, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk merundingkan kekhalifahan setelahnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau merasa dirinya sudah sering sakit-sakitan. Kemudian beliau khawatir bagaimana kepemimpinan setelah beliau, setelah Khalifah Abu Bakar. Ya, sehingga dalam musyawarah tersebut, Khalifah Abu Bakar ini beliau mengajukan Umar bin Khattab untuk dijadikan pemimpin setelahnya, setelah beliau wafat. Ya, atas usulan beliau atau usulan Abu Bakar ini, kaum muslimin baik dari muhajirin maupun ansar ini mereka setuju terima men-ACC-kan atas ajuan dari Khalifah Abu Bakar. Ya, sehingga Umar lah yang pantas atas jabatan tersebut setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar. Ya, dengan demikian Khalifah Umar menggantikan Khalifah Abu Bakar setelah Khalifah Abu Bakar ini wafat. Ya. Adapun beliau atau Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir atau tahun 13 Hijriah. Ya, bertepatan dengan 12 Agustus 632 Masehi pada usia 63 tahun. Jadi usianya sama wafat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu 63 tahun. Ya, beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Insya Allah ketika nanti kalian atau kita umrah maupun haji, nanti kita akan melihat bagaimana Masjid An-Nabawi,
Kemudian di dalamnya ada makam Rasulullah, yang mana di sampingnya ada makam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, adapun kemajuan, banyak kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu agama Islam tetap tegak. Ya, jadi tadi ada masalah halangan dan rintangan, ya, namun semuanya dapat dimusnahkan di masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian memperluas wilayah Islam sampai Syria, sampai Palestina. Kemudian berhasil menumpas beberapa pemberontak. Ya, kemudian menumpas nabi palsu, mengadakan pembukuan Al-Quran bersama Zaid bin Sabit dalam bentuk mushaf. Jadi di sini di masa Khalifah Abu Bakar sudah sedikit dikumpulkan, ya, atau dikolektif dikumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran agar tidak tercecer. Seperti itu. Adapun kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tentu memiliki akhlak yang terpuji, memiliki kemauan atau pendirian yang kuat, hatinya kuat mendukung Islam, jujur dan amanah, berani bertindak, kemudian pemaaf, dermawan, percaya pada diri sendiri, bahkan hemat. Ya, dan Khalifah Abu Bakar Siddiq ini merupakan orang yang memiliki kemauan yang tinggi. Ya, merupakan anak tentu yang sangat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Ya, dan beliau tidak memiliki sikap berfoya-foya. Ya, walaupun beliau seseorang yang kaya, namun keuangannya itu tidak digunakan untuk berfoya-foya. Ya. Adapun Khalifah Abu Bakar ini merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, bahkan sudah menjadi sahabat dekat, ya, dari kecil. Ya, oleh karenanya Abu Bakar ini tentu selain itu juga disegani oleh kaum kafir Quraisy. Karena mengapa? Karena beliau pernah, ya, menjabat sebagai al-Isnak. Ya, di sini dalam Darun Najwa, yang mana beliau adalah yang mengadili dan memutuskan perkara terhadap berbagai macam persengketaan atau permasalahan dalam menetapkan hukum atau dendanya. Sehingga beliau memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh yang besar, sehingga banyak dari kaum kafir Quraisy yang segan dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya seperti ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.